Halo, nama saya Ernanda dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial jurusan Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang di mana penggunaan bahasa Indonesia merupakan fenomena yang dipengaruhi berbagai faktor sosial, budaya, dan teknologi. Berikut adalah beberapa latar belakang yang melatar belakangi fenomena ini. Yang pertama, keragaman budaya dan bahasa. Kemudian yang kedua, pengaruh media dan hiburan. Yang ketiga, peran generasi muda dan komunitas. Yang keempat, perkembangan teknologi dan media sosial. Yang kelima, globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Dan yang keenam, fungsi sosial bahasa gaul. Kemudian, pengertian dari fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik. Bahasa gaul dan bahasa informal yang digunakan di kalangan tertentu berevolusi dan mencerminkan dinamika sosial, budaya, teknologi di negara ini. Ada beberapa faktor penyebab munculnya bahasa gaul. Yang pertama, kreativitas dan inovasi, di mana Mini menunjukkan daya adaptasi bahasa terhadap perubahan zaman. Yang kedua, identitas kelompok. Penggunaan bahasa gaul memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, teknologi dan media sosial. Platform digital menjadi tempat ideal bagi bahasa gaul untuk berkembang dan menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah dan kalangan. Yang keempat, pengaruh bahasa asing. Seringkali diadaptasi ke dalam bahasa gaul yang menunjukkan keterbukaan bahasa Indonesia terhadap pengaruh global. Dan yang kelima, kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Hal ini terutama berlaku di kalangan remaja yang ingin mengekspresikan emosi, pendapat, dan pengalaman mereka dengan gaya lebih personal. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif bahasa gaul. Dari sisi positifnya, kekayaan bahasa ini menunjukkan dinamika dan fasilitas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup dan berkembang. Kemudian sarana komunikasi, di mana bahasa gaul ini dapat menciptakan rasa kemudahan dan keakraban dalam interaksi. Kemudian ekspresi diri. Hal ini sangat penting bagi perkembangan identitas diri terutama di kalangan remaja. Berikutnya dari sisi negatifnya, ancaman terhadap bahan baku. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kemampuan berbahasa Indonesia baku. Dan kesalahpahaman, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial yang lebih formal. Kemudian norma kesopanan, penggunaan bahasa gaul yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik dan mengganggu hubungan sosial. Dan selanjutnya, kesulitan dalam pemahaman antar generasi. Perbedaan penggunaan bahasa gaul antar generasi dapat menyebabkan kesulitan komunikasi dan kesenjangan pemahaman. Berikutnya ada beberapa contoh fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama, misalnya gabut berasal dari singkatan gaji buta. Awalnya merujuk pada orang malas, tapi kini berarti tidak ada kerjaan atau bosan. Contoh kalimatnya, aku gabut banget hari ini, gak ada yang bisa dilakukan. Kemudian ada baper, berasal dari singkatan bahwa perasaan, dipakai untuk orang yang terlalu sensitif. Contoh kalimatnya, cuma dikritik dikit, jangan baper dong. Berikut kesimpulannya, penggunaan bahasa gaul di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan dinamika sosial dan linguistik. Meskipun memiliki dampak negatif, bahasa gaul juga memiliki peran positif dalam memperkaya bahasa dan memberikan sarana ekspresi bagi penggunanya. Penting untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian bahasa baku dan penerimaan terhadap dinamika bahasa gaul. Pendidikan yang baik dan membantu generasi muda untuk menguasai bahasa baku dan memahami konteks penggunaan bahasa gaul yang tepat. Lanjut penelitian yang lebih mendalam tentang evolusi, fungsi, dan dampak bahasa gaul sangat diperlukan untuk memahami fenomena ini secara komprehensif. Yang terakhir ada saran penggunaan bahasa gaul di Indonesia perlu diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran akan konteks serta dampaknya. Dan diharapkan penggunaan bahasa gaul di Indonesia dapat lebih bijak tanpa mengorbankan pelestarian bahasa baku dan norma kesopanan. Intinya, bahasa gaul dapat menjadi bagian dari kekayaan bahasa Indonesia selama penggunaannya diiringi dengan kesadaran dan tanggung jawab.